Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhari SPDI, salah satu guru PAI di SMA Plus NU Panguragan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya juga terdaftar sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2022 di YIN Syekh Nurjati, Cirebon. Berikut saya akan sampaikan atau saya akan menampilkan uji kinerja praktek pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning dengan topik makna dan hikmah Quran Surat Ali Imran 190 berkaitan dengan itu berpikir kritis mengenai ayat tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Lagi semangat. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya. Pagi hari ini yaitu kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu dengan materi yaitu materi hikmah yang ada di surat Ali Imran ayat 190-91. Ya, sebelum melaksanakan kegiatan mengajar, sebaiknya apakah ada yang mau memimpin doa? Ya, Royani silakan maju. Mari kawan-kawan, alangkah baiknya sebelum belajar membaca doa dahulu. Membaca doa mulai. Terima kasih ya kepada Royani yang telah memimpin doa. Selanjutnya, ya, kenapa kita penting yaitu berdoa? Karena di dalam doa itu kita, apakah ada yang tahu kenapa penting? Ya, Sipa. Karena sebelum berdoa akan dilakukan kegiatan dilakukan
Amin. Ya, selanjutnya yaitu di samping berjalan lancar ada lagi karena supaya apa kita berdoa? Ya. Ya, dapat pahala. Ada lagi dapat ilmu dan yaitu tambah rezeki. Amin ya robbal alamin. Berikutnya yaitu silakan dicek, yaitu barangkali ada di antara kalian yaitu yang belum rapi dasi atribut. Ya, teman-temannya tengok kanan kiri, apakah ada yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Berikutnya, ya, ini ada gambar emot atau emoji yang menggambarkan suasana hari ini. Ya, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, yang lain, misalnya, ya, coba hari ini Rima nomor berapa pilihnya? Nomor 1. Kenapa nomor 1? Senang. Berikutnya Eva. Kenapa? Ya, karena lagi berduka. Boleh. Jadi hari ini semuanya itu ya gambaran ada di nomor 1, 2, 3. Oke. Berikutnya ada beberapa hal yaitu sebelum kita melangkah ke materi berikutnya yaitu surat Al-Imran ayat 90-91 tentang berpikir. Kenapa Islam itu rahmatan lil alamin? Karena Islam ini adalah untuk semua umat yang ada di bumi, baik itu hewan, tumbuhan dan manusia. Nah, materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 190-91 terkait dengan berpikir kritis. Ya, ayat tersebut nanti ini berhubungan yaitu penciptaan yaitu langit dan bumi. Apakah ada yang membacakan ayat Al-Quran yaitu surah Al-Imran ayat 190-91? Ya, silakan Sipa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil awwalil albab allazina yazkaruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqna Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari sisa api neraka.
Shadaqallahul adzim. Terima kasih untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Ya. Kenapa ini perlu yaitu berpikir kritis? Ya. Karena kita hidup di dunia ini bukan serta-merta itu langsung ada, tetapi ada awalnya, yaitu ada yang menciptakan. Ya. Contoh misalnya adalah kita ini ada sebuah kursi. Kursi ini dari kursi, tapi awalnya adalah yaitu sebuah pohon. Pohon nanti diolah menjadi kayu batangan, kayu batangan diolah menjadi kayu persegi. Nah, oleh tukang kayu nanti dibuat yaitu apa saja, bisa lemari, bisa kursi, bisa meja dan lainnya. Nah, maka kita ini perlu berpikir kritis karena supaya kita ini menjadi yaitu seorang yang berpredikat ulil albab. Apa itu ulil albab? Ulil albab adalah seseorang yang berpikir kritis, berpikir demokratis, yaitu yang melihat fenomena alam yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah fenomena alam yaitu terjadinya siang dan malam. Ya. Berikut nanti Bapak untuk bahan amatinya yaitu Bapak bagikan satu kelompok. Silakan dilihat ya, yaitu apa yang ada di pikiranmu tentang fenomena yang ada di gambar tersebut. Ya, Bapak sebelumnya yaitu akan tadi sudah menjadi atau sudah membentuk kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Ya, nanti masing-masing kelompok ini itu akan yaitu setelah selesai berdiskusi silakan akan maju yaitu mendiskusikan hasil daripada yaitu belajar hari ini, baik A, B, C dan D. Ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan diamati dulu. Kemudian apa yang ada di situ? Silakan diskusi. Ya, sebelum diskusi Bapak akan menjadi kelompok yaitu membagi kelompok A, kelompok B, kelompok C dan kelompok D. Nah, lembar yang sudah dibagikan oleh Bapak silakan yaitu diamati. Kemudian yaitu kita di sini kenapa harus berpikir kritis supaya menjadi yaitu orang yang
ulil albab, yaitu orang yang berpikir. Tidak hanya diam saja, karena dengan diam ini kita akan menjadi bodoh. Bisa jadi kita akan menjadi orang yang tertinggal, orang yang minta-minta dan sebagainya. Karena kita ini tidak melihat yaitu fenomena alam yang ada di sekitar kita. Berikutnya ya, yaitu untuk Bapak akan yaitu memutar video yaitu bagaimana penciptaan alam semesta ya, sebelum terjadi, yaitu yang sekarang ini atau yang sudah tercipta sekarang ini ya. Nanti diamati dengan seksama. Lihat ke sini, Bu. Penciptaan dari Al-Quran dan sains. Sejak berabad lalu, dari masa ke masa, teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Hal tersebut tentu karena keberadaan akal pada manusia. Maka dalam Islam terdapat konsep bahwa akallah yang menjadi pembeda dengan makhluk lainnya. Maka keberadaan akal adalah kunci untuk memahami penciptaan alam semesta bagi kehidupan manusia sendiri, serta jalan untuk mengenal Allah sebagai penciptanya. Maka kemudian marilah sains. Meski begitu, sains adalah sebuah metodologi yang disusun berdasarkan aktivitas akal manusia dalam upaya memahami, memprediksi, dan menjelaskan fenomena alam semesta ini. Sains bukanlah kebenaran mutlak. Ia terus berubah dan berkembang dari masa ke masa seiring capaian akal manusia dalam ilmu pengetahuan ketika memahami setiap fenomena semesta. Bismillah peran Al-Quran yang turun sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya sangat banyak petunjuk dan informasi yang hakikatnya mengandung ilmu pengetahuan dan fenomena yang baru belakangan terbukti oleh hasil sains modern. Betapa luasnya ilmu Allah yang 14 abad lalu telah tertuang dalam kitab mulia. Firman Allah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin lil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن ربكم الله الذي خلق السماوات Al-Imran والأرض ayat 191 ada juga yang menjelaskan bahwa penciptaan langit itu di Quran surat Yunus yaitu ayat ke-3, yaitu dalam penciptaan jagat raya ini adalah dalam 6 dekade atau 6 fase. dalam surah Al-Hajj ayat 47 sebagai berikut. Kemudian ada ayat lain yang menjelaskan yaitu tentang penciptaan langit dan bumi, yaitu surat Al-Hajj. Pada ayat lain dijelaskan bahwa satu hari itu sama dengan 50.000 tahun dalam Keterangan ini seperti yang Ya. disebutkan dalam Kalau di ayat tersebut ada
adalah 50 tahun. Kalau yang berikutnya adalah 1000 tahun. إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة sangat akurat dengan jumlah hari dalam setahun. Kenapa Apakah itu suatu di kebetulan? kalangan Wallahu a'lam di bishawab. Masehi itu jumlah 350, 365 Merujuk hari. dari surah Karena itu An-Nisa, merujuk dari Sabda Mas Al-Quran Jawadi, disebut kata derajat yang kekuasaan langit menembus kedalaman Al-Quran. Masa kedua dilanjutkan di ayat 28. رفع سمكها فسواها Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 28. Ayat ini menjelaskan tentang pengembangan alam semesta sehingga benda-benda langit makin berjauhan yang dalam bahasa awam berarti langit makin tinggi lalu menyempurnakannya dalam arti pembentukan benda langit bukanlah proses sekali jadi tetapi proses evolutif yakni perubahan bertahap dari awal akar bintang menjadi bintang lalu nanti akhirnya mati dan digantikan generasi bintang-bintang baru. setelah kita melihat video tentang penciptaan itu kita akan yaitu diskusi yaitu mengenai Quran surat Al-Imran ayat 190-91 yaitu kelompok A, kelompok B, kelompok C dan kelompok D. Pak, bisa dari mana sumbernya? Bisa dari buku paket, bisa dari LKS, bisa dari yaitu searching ke Google. Silakan yaitu nanti diskusikan kelompok yaitu makna yang terkandung dalam surat tersebut. Ya, kelompok A dulu. Ya, silakan lihat di buku paket boleh, lihat di Google boleh. Silakan diskusikan dengan temannya. Dicatat di belakangnya saya apa? Dicatat. Ya, hasil daripada diskusi itu dicatat di belakangnya. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil daripada diskusinya tersebut. Boleh lihat di HP bareng-bareng. Yang satunya boleh yang hatinya pusing, yang hatinya apa? Ini yang satunya adalah ini. Nah, ini kemudian manfaatnya, manfaat daripada yang nanti dari satu manfaatnya. Boleh yang lainnya sambil browsing semua nggak apa-apa. Ya, umum nanti isi. Ya, isi di sini. Kemudian mengenai ini boleh. Kemudian yang ini mengenai hikmah yang bisa diambil dari surat yaitu Al-Imran ayat 90-91. Jadi sebaliknya saja atau di belakangnya ini. Ya. Yang lain sambil browsing ini dijawab, kemudian ini jawab. Nah, ini yang jawab satu, kemudian satu ini. Sudah selesai semua? Kalau sudah, yaitu tentang hasil diskusi tadi, yaitu nanti masing-masing kelompok, yaitu dari kelompok A, B, C, dan D akan mempresentasikan yaitu hasil diskusinya. Yaitu yang pertama dari kelompok satu dulu, silakan. Kelompok A, tepuk tangan. Ya, maju.
dari kelompok A, silakan yaitu dibacakan hasil diskusinya. Ya, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hasil diskusi yaitu mengenai isi kandungan surat Ali Imran ayat 191 dari kelompok A. Silakan dimulai. Tentang fenomena. 1. Sederhana bulan total. Sederhana bulan total ketika seluruh bayangan sudah bumi satu pendidikan sehingga matahari bumi bulan berada tepat satu garis yang sama. Makna surat Al-Imran ayat 191. 1. Surat ayat 190 menegaskan bahwa ciptaan langit dan bumi serta pengertian alam merupakan tanda kekuasaan Allah. 2. Sebagai pemilik kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengenal ciptaannya yang luar biasa serta seorang muslim Ya, 3. tiga. Surat Al-Imran ayat 191 menjelaskan bahwa al-baru yaumi bersikir dan berpikir. Ya, Udah. ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok A. Untuk ya, terima kasih. Hasil diskusinya yaitu sama Bapak. Berikutnya kelompok B. Silakan maju. Ya. Inilah dari kelompok B, yaitu akan hasil diskusi yaitu tentang surat Al-Imran ayat 191. Silakan. Terima kasih untuk kelompok B, tepuk tangannya. Diskusinya kelompok B dikumpulkan. Ya, terima kasih. Yaitu selanjutnya kelompok C. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Apa yang ada pikiranmu tentang fenomena-fenomena di atas? Fenomena di atas, hal yang terjadi atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Apa saja hikmah yang terkandung dalam surat Al-Imran
perkenalkan dulu dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan membacakan Hasil diskusi. hasil diskusi dari Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kandungan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dilansir dari zaman bersama dakwah. Kandungan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 ada tentang penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam, merupakan tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah diketahui oleh Indonesia. Tentang pengertian berarti sesuai dengan ayat Al-Quran yakni surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 adalah menggunakan akal dan pikiran dalam menganalisa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam sekitar sehingga keimanan kepadanya semakin bertambah dan didirikan dengan sikap tegak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, maka diskusinya, hasil diskusinya. Ya, dari pemaparan hasil diskusi tadi, yaitu yang paling banyak menyimpulkan adalah yaitu dari kelompok 2. Terima kasih. Dan ini yang paling baik. Kemudian yang keduanya yaitu ada dari kelompok 4. Ini adalah merupakan hasil diskusi dari kelompok A, B, dan C. Nah, oke, kita simpulkan bersama, yaitu bahwa kesimpulan dari makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Imran 190-91 itu adalah, yaitu dapat satu ya dari kelompok 1 adalah yaitu mengingat kekuasaan Allah, yaitu ya manusia, yaitu kita diciptakan sebagai manusia ini, yaitu tentang baris ya jumlah. Kita diciptakan oleh Allah, bedanya dengan makhluk yang lainnya yaitu adalah akal. Nah, dengan kita berakal, kita ini melebihi daripada yang lainnya, yaitu kita bisa berpikir. Maka pantaslah ketika Allah menurunkan yaitu manusia di bumi ini menjadi seorang khalifah, yaitu berikutnya dari kelompok yaitu hasilnya adalah berkaitan tentang berpikir kritis ini, yaitu diharapkan manusia ini bisa melihat kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, kemudian untuk itu mengingat Allah dan berpikir pada Allah. Kemudian kelompok yang yaitu adalah menganjurkan yaitu mengenal yaitu penciptaannya, yaitu Allah sebagai ciptaan yang paling agung, kemudian memiliki semuanya. Kemudian bagi orang-orang yang memiliki akal, itu adalah ciri-ciri utama
itu menjadi seorang yang ulil albab. Berikutnya dari kelompok 2, yaitu hikmahnya adalah ketika lihat di sini, yaitu menjadi pribadi yang lemah lembut. Yang kedua, orang tersebut gemar yaitu memohon kepada Allah bahwa kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian yaitu selalu bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah, tidak satu atau dua orang. Nah, karena apa? Inilah manusia, yaitu di kami Allah, yaitu untuk berpikir. Berikutnya yaitu sadar akan keagungan kebesaran Sang Pencipta. Berikutnya pribadi yang selalu berpikir mengingat Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, itulah kesimpulan daripada masing-masing kelompok. Mudah-mudahan yaitu hasil diskusi ini ada manfaatnya, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Ya, untuk sebaik yaitu pengingat-ingat bahan, yaitu umpan balik refleksi diri kita, yaitu apakah kita sudah itu bisa atau belum. Maka Bapak akan membagikan itu beberapa soal latihan ya kepada kelompoknya. Silahkan didiskusikan. Lalu dijawab ya. Ya, langsung dijawab, langsung di lembar ya kerja siswanya. Itu ada beberapa soal yang harus dijawab. Silakan tulis kelompok 1 nama anggotanya. Iya. Kelompok 2 nama anggotanya, kelompok 3 sampai dengan kelompok 4. Silakan. Jadi syuting kan ya harus menjawabkan ya. Silakan diskusikan dengan temannya, yaitu tentang soal yang ada di situ. Bareng-bareng silakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, itu soal yang dibagikan sama Bapak silakan yaitu dikumpulkan. Silakan perwakilannya. Ya, yaitu pembelajaran hari ini yaitu sudah selesai. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan yaitu pembelajaran hari ini dengan judul yaitu makna surat Ali Imran, yaitu ayat 191, itu bisa dikembangkan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Supaya apa? Supaya kita ini yaitu menjadi anak yang pandai
dalam mengambil kebijakan. Amin. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.